Tapi kalau saya dengar juga ada orang yang sudah pensiun ditempatkan di situ, kemudian dapat insentif. Sebenarnya saya tidak tahu ini kalau jadi temuan dari inspektorat, bisa-bisa harus dikembalikan uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan lon tamu Pehtem Lom Uronyo di edisi awal Agustus 2021 di tanggal 5 Agustus di hari Kamis, tepatnya di episode ke-62. Sudah 62 episode, rekan lon, kami tunggu subscribe yang belum, komen-komen positif yang membangun Pehtem pastinya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai isu juga yang lagi viral akhir-akhir ini. Hari-hari ini pemirsa, di salah satu lembaga Madrasah Ulumul Quran MUK Pagar Air Aceh Besar dengan tema kita, benarkah pengelola Dayah MUK Pagar Air gerogoti uang santri? Kenapa kemudian isu ini muncul? Karena memang untuk siswa ataupun murid baru yang masuk itu dimintai uang sejumlah 8,2 juta atau 8.200.000. Nah, kemudian ini berkembang isunya karena memang kenapa Dayah ini ataupun madrasah ini sudah masuk menjadi negeri ataupun punya pemerintah, bukan lagi yayasan swasta. Nah, ini kita akan bahas bersama Dr. Sofyan Agani. Pak Sofyan MA, beliau merupakan Ketua Komite Dayah MUK Pagar Air. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih supaya bisa diundang ke sini. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak untuk Pehtem. Tamu Pehtem Uronyo Pak. Oke, jadi, siap Pehtem. Siap Pehtem. Santai aja ya Pak. Oke, kita boleh, santai boleh. aja. Oke, baik. Namanya Pehtem Pak. Pehtem, jadi harus ya, oke. Namanya tamu Pehtem. Tapi Pak, kemudian isu yang viral Pak, ini kita ingin meluruskan ini kepada rekan lo juga pemirsa yang ada di rumah. Jadi kemudian 8,2 ya Pak? Iya, 8,2. 8.200.000. benar. Itu uang apa Pak kemudian? Itulah yang sedang viral sekarang. Kami terkejut juga waktu melihat yang viral beberapa minggu yang lalu lah ya, bahwa ada orang tua bertanya kenapa mengutip begitu banyak sedangkan ini sudah dimiliki pemerintah. Saya pikir kan wajar dijawab kenapa begitu banyak. Kalau swasta waktu dulu yayasan mungkin tidak dipertanyakan. Dulu kan dia 2 tahun ini kan sudah masuk di bawah pemerintah Aceh. Makanya orang tua bertanya sehingga dikutip oleh media, kenapa sampai 8.200.000. Artinya dulu yayasan ya Pak? Dulu yayasan. Kemudian 2019 ya Pak? 2019 itu berubah menjadi negeri. Ya, di bawah pemerintah Aceh. Walaupun tidak dikatakan negeri, tapi dia di bawah dananya semua ditekel oleh pemerintah Aceh di bawah Dinas Pendidikan Dayah. Badan Dayah ya Pak? Badan Dayah. Dulu Badan Dayah, Dinas Pendidikan Dayah. Dinas Pendidikan. Benar. Oke. Kemudian 8,2 dipertanyakan oleh orang tua santri. Kenapa semahal itu ya Pak? Betul. Kenapa seperti itu? Kami juga agak susah jawab pada saat itu sebagai komite ya. Saya sebagai komite tidak bisa jawab karena penentuan 8,2 kami tidak terlibat. Kalau kita bandingkan dengan yang negeri lainnya berapa Pak? Saya pikir tidak sebesar itu. Kalau yang swasta ya benar ya. Yang swasta itu wajar, bahkan itu tidak ada tawar. Kalau kita senang kita masuk, kalau enggak. Tapi kalau yang negeri sebenarnya menurut masyarakat, karena masyarakat antusias masyarakat untuk masuk ke MUK besar sekali, waktu melihat 82 langsung mereka mundur. Kalau ditanya kami pun susah mengatakan kenapa 8,2. Awal-awal waktu merancang itu saya sebagai ketua komite bahkan tidak tahu. Tidak dilibatkan? Tidak. Ketua komite tidak dilibatkan? Awal-awal sudah brosurnya sudah beredar, sudah orang pada bertanya-tanya. Mungkin pada bulan keberapa baru kami diberitahu. Setelah viral baru diundang? Pada saat itu belum viral, tapi orang bertanya-tanya kenapa 8,2. Tapi kami tidak tahu persis kenapa. Akhirnya karena kami pertanyakan, baru diundang, tapi hanya untuk justifikasi bahwa 8,2 ini perlu untuk ini. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau negeri, pengalaman saya sebagai ketua komite, tidak seperti itu mekanismenya. Seharusnya dia lulus anak sudah lulus,
kemudian kita lihat beberapa kebutuhan, kita undang orang tua, kemudian kita lihat porsi berapa akan disumbangkan oleh orang tua. Seharusnya mekanismenya harus dibalik, tidak ditentukan awal. Ini tidak terjadi. Itulah yang menjadi viral. Saya pikir masyarakat kan berhak bertanya. Saya pikir begitu. Apalagi orang tua siswa ya Pak kemudian. Oh ya, karena kami ditanya, kami sebagai komite ditanya, ditelepon kenapa begini. Ada yang langsung waktu melihat 8,2 mundur. Nah, kemarin waktu rapat pertemuan orang tua itu dipertanyakan lagi. Mungkin mereka tidak puas dengan jawaban-jawaban selama ini. Besok kemarin minggu yang lalu waktu rapat mereka datang, orang tua langsung mempertanyakan kenapa bisa 8,2. Artinya sudah ada pertemuan Bapak? Iya, kemarin ini sudah ada pertemuan. Sudah ada pertemuan dengan orang tua. Mereka masuk, tapi mereka sudah bayar itu. Saya sudah membayar 8,2, cuman tetap mempertanyakan. Seharusnya mereka tidak bayar dulu. Kita akan mencari jalan tengah di mana ketemunya. Itu pengalaman saya di Man Model seperti itu. Apa kemudian jawaban dari pihak MUK, Pak? Iya, jawabannya ada untuk keperluan ini, keperluan itulah. Sebenarnya ada yang keperluan wajib, oke lah. Misalnya keperluan wajib baju seragam, baju olahraga, kemudian untuk keperluan makan. Itu memang tidak ada tawar. Tapi kalau yang lain-lain, kita bisa jangan dibebankan langsung kepada anak-anak yang masuk gitu. Orang tua yang baru masuk kita bebankan itu langsung, kan shock orang tua. Mungkin kalau kita rapat nanti mereka bisa mengatakan kami kalau mau perlu membuat ini jangan kita buat 1 tahun, nanti bisa 2 tahun. Jadi jumlahnya menjadi lebih berkurang, atau bisa juga dari situ akan kita lihat ada orang tua yang sangat miskin, tidak perlu bayar. Bisa disubsidi ya Pak? Subsidi silang saling membantu. Seharusnya seperti itu mekanisme yang pernah saya lakukan di Man Model. Tapi di sini saya tidak tahu kenapa modelnya seperti seperti swasta. 8,2, ada orang tua membaca brosur 8,2, orang-orang miskin yang ingin masuk langsung tidak bisa masuk. Di negeri desa swasta ya Pak? Iya. Pak Sofyan, berarti listing itu ada nggak Pak transparansinya? 8,2 ini kemana saja itu Pak? Ada, memang disampaikan. Tapi untuk masyarakat kan tidak, ke kita ada disampaikan. Cuman ada yang tidak mesti diambil semua hari tahun ini misalnya membangun apa. Saya lupa persis, ada beberapa komponen, tapi bisa ditunda, misalnya ditunda, jangan sekarang semua harus seperti itu. Misalnya bisa. Artinya 8,2 harus dibayarkan satu waktu. Sekali masuk. Ya. Harus lunas pada ya, saat itu juga. Berarti nggak bisa nyicil ya Pak? Saya tidak tahu persis apa aja nyicil, tapi setahu saya mungkin lunas, karena pengalaman saya sendiri ya. Tapi tidak tahu apa ada mekanisme nyicil, mungkin itu kurang persis saya tahu. Karena beberapa sekolah mungkin ada yang misalkan biayanya besar, mungkin itu bisa dibayar berapa kali gitu ya, Pak? Seperti itu. Mekanisme yang paling bagus memang seperti itu. Ya, apalagi yang memang sama sekali tidak punya uang. Ada yang bayarnya hanya 20%. Kalau kita ingin membantu masyarakat miskin. Artinya balik ke tadi ya Pak ya, semua orang kan juga butuh pendidikan yang sama ya Pak? Betul. Ya. Tanggal 3 Juni juga Pak Sofyan, ini Ketua Komite, ini juga bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Daya, ya Pak? Iya, pernah ketemu. Pernah ketemu, apa kemudian Pak hasilnya? Apa yang dibicarakan? Tidak, banyak hal sebenarnya yang dibicarakan. Salah satu juga kami minta ini 3 Juni berarti bulan yang lalu. Bulan 6 atau bulan 7 Pak? Saya tidak tahu persis, cuman saya banyak bicarakan juga mekanisme kondisi MUK Pagarair yang perlu dibenah. Itu secara umum ya. Kemudian ada yang satu yang kami tuntut terus itu adalah transparan penggunaan anggaran. Itu tuntutan MUK, itu tuntutan kami dari pada MUK. Artinya bukan hari ini saja Pak kemudian yang tidak transparan? Saya begini, ini kita buka aja lah untuk demi kebaikan ya. Misalnya
di anggaran 2000 kita ingin memberitahu kita uang itu kemana saja dipakai. Karena kita nggak dapat. Anggaran 2000 maksudnya Pak? Di anggaran 2000 pertanggung jawab anggaran misalnya. Pertanggungjawaban anggaran, oke. Pertanggung jawab anggaran tahun 2000. Kita kepingin mereka walaupun tidak dilibatkan, tapi kan di CC sudah cukup lah bahwa kami mau pakai uang anggaran 2000 ke gini-gini. Ini capek kita minta nggak akan dapat. Artinya dari tahun 2000. Seharusnya kan komite harus di CC itu harus diberikan langsung, diberikan tanpa diminta. Kami kan bagian daripada MUK sekarang, ya, bagian MUK. Maksudnya kalau memang anggaran beritahu aja ke kami kemana dipakai. Yang kami juga minta kemarin sama Pak Kadis, anggaran 2021 yang sedang berjalan ini, kenapa kami tidak dilibatkan untuk menyusunnya? Sama sekali tidak dilibatkan. Itu kan sedih kita ya, sedih karena pengalaman saya pribadi di Man Model itu kita transparan saja, kita susun kemana uangnya, tapi ini sama sekali kita tidak terlibat. Tahu-tahu sudah ada keluar uang tahun 2000 begini pakai, tapi kita kan tidak terlibat. Nah, kita tuntut terus, dan saya dengar besok mau direvisi, itu besok, tapi tuntutan kita sudah 7 bulan nih. Besok saya diundang untuk merevisi, tapi kan udah terlambat, kayak kita sudah marah-marah dikit lah. Oke, ya sudah emosi duluan ya Pak? Iya, sebenarnya sudah lama betul kita minta ini, tolong kami diberitahu anggaran kemana dibawa, untuk apa saja. Ini tidak diselesaikan saja enggak. Seharusnya kan kita bersama-sama lah membangun MUK ini, kita bangun bersama-sama demi masa depan anak-anak kita. Apa sih susahnya? Kan kami kan tidak minta gaji di situ. Jadi timbul kecurigaan ya Pak ketika kemudian tidak transparan. Betul. Kemana uangnya dibawa? Kita selalu bertanya-tanya nih kemana? Kenapa sih susah sekali memberikan CC kita, tembusan ke kita bahwa kami gini-gini. Nah itulah Anda ada. Jadi kan hal-hal seperti ini menimbulkan yang lain-lain lagi. Sehingga orang tua bertanya kemana uang 82 juta dibawa ini? Kami pun tidak bisa jawab itu. Nah, jadi posisi komite tidak bisa menjawab terkait dengan keuangan. Tidak bisa menjawab kami. Nah, tapi kalau terkait ke aktivitas lain, kami bisa jawab. Tapi kalau keuangan, tidak bisa. Artinya Pak, ada tidak perubahan? Misalkan walaupun tidak transparan seperti itu, ada tidak perubahan yang terjadi yang bisa kita lihat lah dari misalkan bangunan atau mungkin kualitas lah Pak yang bisa dirasakan? Belum, tapi ada kita kan mendukung MUK itu supaya terjadi perubahan. Awal-awal ini kan kita sangat berinisiatif, kita sangat aktif mendukung kegiatan-kegiatan yang MUK. Sangat aktif kita, komitenya memang betul-betul orang ingin membantu. Tapi akhir-akhirnya antusias kita menurun karena kekurangan transparan itu. Jadi kita menjadi malas lah, jadi udah capek teriak ya Pak? Iyalah. Memang itulah kita ingin perubahan sebenarnya yang kita ingin lakukan. Terjadi perubahan karena begini, uang itu kan diutamakan itu untuk anak sebenarnya, untuk guru atau ustadz. Sasarannya ke sana itu pertama, bahwa anak-anak yang berkualitas ya itu harus didukung oleh ustadz atau kalau di sana kan tahfidz, harus didukung oleh mereka yang berkualitas. Mereka kan harus dibayar lebih. Gitu. Sepakat Pak. Guru juga seperti itu. Kalau kita menginginkan hasil MTS MA yang berkualitas, kita harus memperhatikan hal seperti itu. Ini yang tidak menjadi perhatian. Baik, Pak Sofyan, kemudian saya menyambung tadi tentang guru dan ustadz. Ya. Pak Sahlan mengatakan, Kepala PTD dan MUK Pagar Air, kemudian beliau mengatakan guru sekolah ditanggung oleh MUK. Kemudian tidak serupiah pun ditanggung oleh pemerintah karena MA, Madrasah Aliyah itu milik Departemen Agama. Gajinya ditanggung oleh MUK karena swasta. Kalau sekolah itu negeri maka akan ringan biayanya, tapi kalau sampai makan itu tidak mungkin. Itu saya kutip dari ACIMED Bapak. Itu gimana Pak? Apa media salah kutip atau memang salah yang menyatakan itu? Sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya. Bahwa di situ kan dulu sekolahnya swasta. Swasta semua dibayar oleh yayasan. Guru dan ustadz, semua dananya dana yayasan.
pada saat dia jadi diambil alih oleh pemerintah Aceh, itu guru, ustadz dan sebagainya operasionalnya itu hampir 60% ya, termasuk air, listrik itu ditanggung oleh pemerintah Aceh. Tapi uang yang dikutip sama anak 700.000 per bulan, selain uang makan, itu 400 atau 350 itu untuk kegiatan operasional lain, ya misalnya kegiatan siswa, ada tambahan untuk guru, ya, tapi secara umum itu tanggung jawab pemerintah sekarang. Artinya ada biaya tambahan yang seharusnya itu tidak perlu ya Pak, kalau ini memang sudah negeri gitu Pak. Tidak apa-apa kalau memang tidak cukup. Misalnya kan untuk membayar ustadz ustazah, kan itu kan dibayar oleh pemerintah Aceh sekarang. Kalau dianggap dibayar pemerintah Aceh masih sedikit, katakanlah 1.2.500.000, itu boleh diambil dari dana orang tua, dana komite, menambah menjadi 3 juta, dari 2,5 menjadi 3 juta. Tapi secara komponen besar sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah. Harusnya cukup kan Pak? Karena kalau data yang kami dapat, kemudian total semua jumlahnya per tahun itu 11 miliar ini kelola. Ada kemudian dari dana BOS, ada kemudian dari Baitul Mal, betul. APBA pastinya karena milik pemerintah, terus ada iuran wali santri tadi Pak. Ya. Itulah wali, sebenarnya komponen yang diberikan dari pemerintah sudah cukup besar. Yang wali santri yang dikutip per bulan 700.000, ya, setengah untuk makan, setengah untuk aktivitas. Aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya termasuk menambah insentif untuk guru. Selain yang sudah dibayar oleh pemerintah, ada beberapa yang tidak dibayar oleh pemerintah, itulah uang itu diambil. Atau ada juga yang dibayar pemerintah dianggap tidak mencukupi, diambil ditambah dengan uang dari orang tua. Seperti itu. Jadi tidak benar kalau semua itu dibayar oleh daya, itu pernyataan yang salah kutip itu. Oke, Bapak masih positive thinking ya Pak? Ini salah kutip, bukan orangnya yang salah menyatakan ya Pak. Pak, di komite Pak, gimana? Apakah kemudian pengurus komite Pak juga udah lama kan Pak di pengurus komite berapa tahun? Iya, saya di MUK baru 2 tahun. Tapi dulu saya sudah cukup berpengalaman 12 tahun di MAN Model. Pada saat itu saya 4 kepala sekolah sudah melalui sebagai ketua komite membangun MAN Model bersama-sama. Kemudian waktu saya anak masuk ke MUK, ya, kemudian saya diminta oleh teman-teman, ya, untuk membantu MUK, sehingga saya minta izin saya mundur dari MAN Model untuk menjadi komite. Mulailah saya susun dan komite sangat aktif. Komite MUK, pengalaman saya sangat aktif, dia orang-orang yang sangat dedikasi tinggi untuk ingin kita kembangkan, karena ini kan menjadi pilot sebenarnya, pilot project. Sekolah pilot dari pemerintah Aceh. Kita ingin jadikan itu sebenarnya, makanya kita bersama-sama ingin melakukan banyak hal untuk memperbaiki kondisi. Tapi dengan tidak transparan, ya, kita menjadi sedikit, saya pribadi lah, saya tidak cerita orang lain. Saya pribadi pelan-pelan sudah mulai tidak ini lagi. Tidak apa Pak? Tidak manis lah. Tidak manis. Tidak manis. Kapir loh. Ya, karena saya kepingin begini, tidak apa-apa uang itu dihabiskan, tapi kemana uang yang dibawa? Jelas ya Pak, listingnya jelas. Itu yang saya mau. Saya minta di MAN Model itu saja. Kemana uang Rp1 pun itu uang masyarakat, kita transparankan. Itu yang kita mau. Pakai ke pas, tidak ada masa dihabiskan misalkan, tapi jelas kemana uang itu dipakai. Jadi inilah kondisi yang sehingga muncullah. Kami memang selama ini kan tidak menjerit kan, kami sama internal aja. Tapi sudah jadi di media, semua orang telepon saya tanya, dan bukan hanya itu yang ditanya, termasuk yang Indah tanya. Oke. Bagaimana, banyak sekali ditanya. Ya, ada power of media Pak ya. Jadi kalau udah muncul di media biasanya udah rame. Dengan media inilah kita berharap ada perubahan terjadi dalam pengelolaan mekanisme pengelolaan anggaran. Itu belum bicara mutu, baru bicara anggaran. Karena terkait sangat integrasi sangat Pak terkait, kan, integrasi pastinya. Karena gini, kenapa terkait? Kalau kita tidak tempatkan dana untuk siswa, ya, untuk kegiatan aktivitas siswa tidak beraktivitas.
bahwa kami komite meminta ekstrakurikuler anak-anak itu diperbanyak. Dengan ekstrakurikuler dia bisa melakukan banyak hal. Anak-anak selain dia hafal Quran di situ, hafiz, dia punya kemampuan-kemampuan lain yang ada potensi dirinya dikembangkan. Tapi kalau dana tidak ada, hanya dipikir yang lain. Dananya banyak Pak, 11 miliar. Nyatanya yang terjadi hari-hari ini gimana Pak? Ada penambahan kegiatan ekstrakurikulernya? Penambahan gimana? Penambahan ekstrakurikuler untuk siswa ada? Ada, cuman belum seperti yang kami cita-citakan. Komite sudah menceritakan segitu ekstrakurikuler, bahkan kita sudah mencoba memperbaiki kurikulum. Ya, kurikulum yang ada selama ini kita coba perbaiki, kemudian kita buat berbagai ekstrakurikuler, kemudian juga untuk guru supaya dia antusias dari insentif dia sekian ditambah sekian, cuman tidak jalan, itu aja. Tidak jalan. Sampai hari ini tidak jalan. Belum jalan ya Pak? Belum jalan, belum. Oke, kita masih optimis ya Pak. Belum jalan. Ya, benar. Bicara komite Pak, ada honor tidak untuk komite MUK? Tidak ada. Kami bahkan pernah ditawar sama saya, Pak, gimana ke honor? Saya bilang kalian tidak sanggup bayar kami. Tidak sanggup bayar. Tidak sanggup bayar karena Tidak kami sanggup bayar. kedatang ke sini tiap hari, kenapa tidak mau? Apa-apa kadang-kadang kapan saja, sehingga memang kami tidak perlu bayar. Pokoknya kita bersama-sama membangun pendidikan Aceh, membangun khususnya di MUK, ya, sehingga sasaran anak-anak tamat MUK bisa hafal, karena kan bukan hanya sekedar hafal anak-anak di MUK, dia akan melanjutkan sekolah. Bukan setelah hafal Quran 30 juz dia jadi imam, kan tidak. Tapi dia ada sasaran lain adalah melanjutkan kuliah. Jadi ini yang menjadi sasaran kita. Jadi kan kita senang-senang saja, happy sajalah membantu MUK ini supaya berkualitas. Kami tidak perlu dibayar, kalau tidak dikasih air pun tidak apa-apa. Kira-kira begitu. Artinya tidak mau ya Pak? Tidak mau. Tidak mau. Artinya ada ditawarin. Ada tawaran. Apa perlu? Tidak perlu, saya bilang. Kita tidak perlu dibayar. Kalau mau dibayar, kami datang untuk rapat minum-minum, silakan saja, itu boleh. Tapi kalau di semacam insentif, dulu saya 12 tahun di Man juga begitu, saya tidak mau dibayar. Kalau kita sudah dibayar, kita nanti diatur gini. Terikat. Tapi kita ingin membenah nih bersama-sama. Ini komite MUK ini komite yang kuat sekali. Orang-orangnya memang orang-orang dari instansi pemerintah. Banyak di dalam, masuk saya kan dari dosen. Ini ada yang dari Bapeda, ada dari inspektorat, ada yang dari partai. Ya. Jadi kita kompak sekali sebenarnya ingin membenah MUK ini menjadi yang terbaik sebenarnya. Intinya tetap satu kepentingan ya Pak ya? Ya. Tetap satu kepentingan walaupun komitmen seperti itu. Warna-warni. Saya kan meninggalkan Man model karena ingin memperbaiki suasana yang ada di dalam itu. Seperti itu. Pak, ini kemudian kan menjadi ini kan sudah masuk ke Dinas Dayah ya Pak ya, Dinas Pendidikan ini kan pada masanya Pak Usama pada saat itu. Ya benar, ya. Ada kemudian Pak intervensi misalkan dari sampai hari ini dari beliau mungkin seperti itu Pak? Itulah kita tidak tahu persis intervensi bentuk apa. Ya. Tapi ada. Apakah intervensi dalam bentuk kualitas atau intervensi dalam bentuk keuangan? Nah, kita tidak tahu. Apakah ada seperti itu, karena semua serba tertutup kan. Kalau misalnya dibuka, kita kan tahu kan, misalnya seperti saya katakan tadi, pertanggungjawab keuangan 2020. Kalau dibuka kita tahu uang itu dibawa kemana, ya itu yang tidak ada. Makanya komite hanya meraba-raba kemana uang itu, apa memang tidak ada atau memang ada tapi tidak berani dibuka. Nah, sehingga ada sebagian teman mengatakan jangan-jangan ini ada masuk ke sana ke dinas daya. Karena tidak dibuka, maunya kita buka aja lah. Ini kan nanti kan pertanggal 2021 kita mau lihat juga. Inilah jadi kecurigaan timbul karena dia transparan. Nah, kita berharap pelan-pelan itu harus dibuka saja lah, karena ini uang masyarakat kan. Uang komite itu, uang anak-anak itu uang masyarakat. Buka aja kemana uang itu dipakai. Akhirnya timbul jangan ya Pak? Itu dia yang membuat orang curiga karena tidak transparan. Itu kira-kira memang pelik membenah pendidikan ini tidak semudah.
pengalaman saya sudah lama betul ya. Iya. Bapak juga pengajar ya, Pak, dosen ya, juga. Saya juga pengajar, juga memang diperlukan orang-orang yang punya komitmen tinggi untuk membenahi pendidikan di Aceh ini. Ya, komitmen tinggi bahwa keikhlasan bahwa kita melihat anak-anak kita lebih baik masa depan, dan kita memahami bahwa pendidikan itu bagaimana, itu sangat penting. Jangan hanya kita berpikir dengan uang, tapi membenahi pendidikan itu harus secara keseluruhan. Tapi bagaimana caranya Pak? Bahkan lembaga pendidikan pun hari ini seperti itu, Pak. Iyalah, memang sedih, memang makanya kan pendidikan di Aceh tidak bergerak, kan permasalahan-masalah ini nggak terselesaikan. Ada kemudian surat Pak dari Komite Dayah ya Pak ya, kemudian yang disampaikan kepada Kepala UPTD, Pak, apa kemudian yang isi surat itu apa Pak kemudian yang Kami disampaikan? tetap menuntut supaya anggaran perencanaan 2021 itu kami dilibatkan. Kami mau tahu uang 8 juta tadi dibawa di kemana, kemudian uang yang diambil dari santri setiap bulan dibawa kemana. Ini kan sudah lama kami tuntut, sebenarnya sudah bosan tuntut itu. Saya dengar kemarin, tadi saya buat undangan, besok baru, ini kan bulan berapa? Bulan 7 ya? Bulan 8 Bapak bahkan. Besok baru dibahas. Itu karena ada media ini. Besok dibahas berarti dilibatkan komite. Besok dilibatkan komite. Berarti baru akan dilibatkan komite setelah sekian lama tuntutan. Setelah bosan ya Pak? Iya, setelah bosan saya menuntut. Kita bukan, kan dari awal saya katakan, bukan untuk kita nih. Kita mau lihat uang itu dibawa kemana. Itu kan susah betul sebenarnya. Tapi susah benar itu untuk kita tahu keterlibatan kita. Pak, efek bosan itu apa kemudian? Ada musyawarah tidak dengan pengurus komite lainnya? Misalkan apa kemudian sangat sering kita duduk, kita berusaha bagaimana ini. Sehingga ada teman mengatakan saya mau pertama keras. Saya mengatakan saya mundur aja. Saya sudah mengatakan sama teman-teman. Yang kampanye pikir ya? Jadi saya pikir saya mundur aja daripada habis energi saya di situ. Saya mundur. Tapi katakan teman jangan kaya, jangan mundur. Wah, Bapak harus berjuang besar macam-macam kan. Oke lah, saya tidak mundur. Cuman ada yang teman lain mengatakan kita slow down aja. Slow down lebih kata ya kita datang kalau perlu sajalah. Jadi semangat kita ingin merubah awal yang menggebu-gebu itu tidak ada lagi. Awal semangat betul kita tuh. Waktu masuk awal-awal ke MUK itu kita ingin MUK ini harus menjadi contoh untuk Aceh. Tapi tetap harus Pak, karena misinya incomplete masih Pak, karena misinya belum selesai. Dengan kalau suasananya dirubah, suasana lebih baik, insya Allah kita akan balik lagi. Cita-citanya apa Pak? Suasana yang diinginkan dari kita cita-citanya adalah pertama adalah anak-anak bisa hafal 30 juz, berkarakter mulia, ya, yang selama ini terlupakan di situ. Dia berkarakter tidak cukup dengan hanya bisa hafal, tapi berkarakter mulia anak-anak itu yang kita kemudian dia bisa melanjutkan dia. Misalnya anak-anak di situ bisa melanjutkan kedokteran, dia hafiz tapi bisa melanjutkan kedokteran, bisa melanjutkan ke teknik, bisa melanjutkan kemana-mana saja, tapi dengan basis Islam yang kuat, hafal Quran yang kuat. Ini cita-cita kita, bahwa juga cita-cita kita lain adalah pengelolaan keuangan itu menjadi contoh untuk daerah lain. Ada 4 daerah yang di bawah Dinas Pendidikan Daya, ada 4 pesantren. Yang sudah menjadi negeri itu Pak, yang sudah di bawah pendidikan Daya. Dinas Pendidikan Daya ada di Singkil, ada di Sublu Salam, kalau nggak salah, ada di Taming, ada di Aceh Tenggara 4. Dan tambahmu 5. Oke. Kita ingin bahkan bukan hanya untuk contoh buat mereka, tapi contoh untuk daerah-daerah lain kan. Sekarang di kabupaten-kabupaten kan juga punya daya seperti itu, daya tahfiz di kabupaten. Kita ingin menjadikan ini contoh bahwa pengelolaan sumber daya, pengelolaan keuangan, pengelolaan segala-galanya menjadi contoh buat yang lain. Ini cita-cita awal saya bergabung sebenarnya. Dan teman-teman saya ajak itu, teman-teman yang saya ajak ini sangat komit. Kita ayolah bahwa bahkan kita mencoba mendesain tempatnya yang baru, kita desain bagaimana lebih jangan nampak kumuh. Kemudian kita tapi sekarang masih nampak kumuh? Sudah banyak tidak. Pada awal-awal kumuh. Awal saya masuk dulu. 2 tahun yang lalu ya Pak? 2 tahun lalu. Tapi sekarang sudah lebih baik. Kemudian kita ingin mendesain kurikulumnya. Dulu MUK itu
paginya dia sekolah seperti biasa, Oke. siangnya baru dia belajar tahfiz. Kita desain sekarang tidak seperti itu. Bahwa dari pagi mereka ada dua-duanya. Dan itu berjalan. Belum berjalan. Belum. Ini kan cita-cita kita. Oke. Tapi belum berjalan. Sedang mau berjalan tapi belum maksimal. Kemudian kita juga bercita-cita ada program namanya Takasus. Takasus itu adalah anak-anak yang punya potensi, dia belajar Al-Quran selama 1 tahun, baru belajar pelajaran umum. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Tapi banyak hal yang ingin kita benar supaya ini menjadi trademark, menjadi contoh buat pengelolaan pendidikan. Ini yang kita menjadi cuman dengan kondisi seperti ini, saya pribadi saya harus katakan saya tidak begitu antusias dengan kondisi. Kecuali kalau ada perbaikan, saya akan bukan saya hebat sekali enggak juga. Tapi pengalaman saya bisa, kalau lihat MAN model sekarang kan luar biasa sekali. Tapi karena kebersamaan kita, saya Sama-sama ya Pak ya? sama-sama kebersamaan kita, duduk bersama, bagaimana kita lakukan, itulah yang hilang di saya itu. Hal ekstrim Pak yang Pak Yan dan teman-teman pikirkan ini, kalau sampai kondisinya masih seperti ini saja apa Pak? Apa kemudian ingin menggantikan kemudian pengurusmu misalkan atau apa Pak? Enggak tahu, saya pribadi mundur. Bapak yang mundur? Saya pribadi. Tapi mereka saya bilang jangan mundur. Kenapa jadi Pak Yan yang mundur? Saya daripada stres. Stres ya Pak? Saya karena Anaknya mundur juga Pak? karena cita-cita besar ingin memperbaiki. Tapi untuk apa kita menghabiskan energi kalau orang di dalam tidak mau memperbaiki? Ya saya lebih baik begitu. Untuk apa? Ya, tapi teman-teman kata jangan. Tapi kita ini nggak jadi mundur, karena kalau terjadi perubahan yang luar biasa, ya kita akan berperbaiki bersama-sama. Tapi harus terbuka. Tuntutan saya harus terbuka. Karena keuangan itu menentukan kegiatan-kegiatan yang lain. Buka saja kemana uang dipakai. Dengan demikian kita bisa lihat bersama-sama, ini Pak dikurang, ini kurang, kita sama-sama lah. Jadi jangan dianggap kami sebagai orang luar gitu. Komite jangan dianggap ini adalah komite orang luar. Kan sedih betul kalau kita tanya sesuatu, dia katakan mana suratnya, untuk apa surat, kita memang orang dalam. Oh itu jawabannya Pak ya? Mana surat? Mana surat. Baik. Sedih betul kadang-kadang. Sampai ditanya suratnya mana ya Pak ya? Ya, mana surat. Kalau kita minta mana suratnya. Jadi sedih betul kita kalau seperti ini, kita diposisikan seperti kita orang cari pekerjaan di situ. Kita kan orang bebas ini, orang-orang yang ingin membantu. Orang tua yang anaknya belajar di situ. Orang tua yang ada anak di situ, kita ingin membantu. Jangan dianggap kita orang luar. Dan undang-undang pun memang seperti itu, menempatkan komite, ya, undang-undang dari Departemen Agama dan kanun daya memang meminta supaya komite itu ada. Seperti itu. Jadi keberadaan kita di sana memang dulu memang ada, dia minta begini. Ada 3 komite MI, komite MTS, komite MA. Saya bilang saya tidak mau. Kalau mau digabungkan semua, saya mau. Artinya satu komite. Berapa orang Pak itu pengurusnya? Pengurus sudah 8 kalau saya tidak salah. 8 orang untuk pengurusnya. Ya, pengurus. Okay. Tapi mereka luar biasa, orang-orang yang ingin dedikasi tinggi betul. Saya tak paham, sangat paham dedikasi mereka ingin membenah, karena ini kan dari yayasan menjadi negeri kan perlu dibenah kembali dari suasana yayasan yang jadi menjadi suasana di bawah pemerintah Aceh. Ini yang kita mau maka antusias semua, saya pikir. Pak Yan, data yang kami dapatkan juga ada kabarnya pengurusmu itu ASN, tapi yang sudah pensiun itu dikontrakkan di situ. Apa boleh Pak secara? Ya, saya dengar seperti itu, tapi kita tidak berani masuk ke situ. Nanti dia bilang kita terlampau banyak tanya gitu. Kita tanya minta surat malah Pak ya? Ya, ada saya dengar seperti itu. Siapa Pak kemudian yang sudah pensiun kemudian dikontrakkan lagi di? Saya tidak etis menyebutkan namanya. Tapi secara peraturan boleh tidak Pak seperti itu? Saya dengar tidak boleh, bahwa orang yang sudah pensiun kemudian mendapat gaji lagi dari pemerintah Aceh. Itu ada aturan yang tidak boleh. Jadi mereka sama dengan tidak boleh mendapat 2 kali double
insentif dari pemerintah Aceh. Kan tidak boleh, dia sudah dapat dari pemerintah Aceh, dapat lagi kan. Itu tidak boleh. Tapi kalau saya dengar juga ada orang yang sudah pensiun ditempatkan di situ, kemudian dapat insentif. Sebenarnya saya tidak tahu ini kalau jadi temuan dari inspektorat, bisa-bisa harus dikembalikan uangnya. Kalau itu bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh. Jadi semua yang sudah diambil harus dikembalikan. Oke, dikembalikan atau dikeluarkan ya Pak ya? Iya, harus dikeluarkan dan harus dikembalikan uangnya. Tapi saya tidak tahu persis. Saya dengar-dengar ada, tapi saya tidak itu sebutkan. Oke. Jadi itu dianggap orang itu, ini aja kita tanya ini dianggap orang luar ya Pak ya? Pak Yan sampaikan tadi. Itulah kita maunya kebersamaan, kebersamaan kita bersama-sama membangun pendidikan itu kan harus seperti itu sebenarnya. Kita lebih sini, kurang di sini, orang ini lebih sini, jadi kita duduk saling berbuka hati. Ya, ini yang jarang di kita ini. Kita selalu mencari siapa yang salah, apa yang salah. Tapi kan seharusnya duduk bersama lah. Kita duduk bersama, kita bertukar pikiran, kita saling mengisi. Ini kehilangan momen-momen ini di banyak di sektor pendidikan. Apalagi kemudian ini menjadi contoh ya Pak ya, pilot project. Seharusnya seperti itu, karena cita-cita kita waktu saat itu diambil alih oleh pemerintah Aceh, kita harus menjadi pilot project suara orang lain yang ada kan setelah Taufik itu hampir di setiap kabupaten ada. Jadi kita mau ini jadi sentralnya. Saya pernah bercita-cita, saya katakan kita akan bangun perpustakaan 3 lantai. Sampai begitu saya bercita-cita. Ini kita cari dana, apalagi ada orang politik di dalam ini, Pak cari dana lah. Ini kita akan bangun. Ini semua tidak ada, stagnan semua ini sekarang. Ini kalau Indah lihat ke sana, ada gedung yang sudah 2 tahun terbengkalai. Sedih betul itu. Terbengkalai, sudah dibangun kerangka-kerangkanya, kemudian tidak terbangun lagi, sudah terbengkalai itu. Kita sudah mencoba ini mencari dana sebenarnya dengan pendekatan-pendekatan. Tapi ya dengan kondisi seperti ini, teman-teman saya lihat tidak mau lagi. Sayang juga memang. Sayang juga karena sudah 3 tahun dan 2 tahun atau 3 tahun mangkrak ya Pak. Kita sudah berpikir ini kita cari dana, kita harus selesaikan ini. Tapi karena mereka lihat saya pun mengeluh, semua mengeluh. Akhirnya ayalah kita selesaikanlah kepengurusan kita. Tetap semangat Pak Yan, tetap semangat Pak. Oh ya, insya Allah kita semangat, memang positive thinking kan. Kita harus sama-sama seperti itu. Oke, kan apalagi Pak pendidikan, modal utama membangun negeri ya Pak, membangun daerah pastinya. Betul, ya Pak ya. Kan luar biasa kalau kita bisa melahirkan anak-anak Aceh yang hafal 30 juz. Kemudian dia bisa masuk ke berbagai universitas. Ini kan cita-cita yang luar biasa itu. Betul Pak. Ya, kami berpikir bagaimana menguatkan MA di sini kan. Kemarin saya coba duduk dengan kepala sekolah, bagaimana kita kuatkan MA supaya anak-anak ini selain dia hafal Quran walaupun tidak 30 juz, tapi dia bisa diterima di universitas. Kita rancang ke situ. Dari pengalaman saya mau bawa ke situ. 12 tahun saya di Man Model, ingin saya bawa merancang bagaimana kita goalkan itu semua dengan pemikiran. Ya. Dan tidak hanya di MUK pastinya Pak ya, untuk semua lembaga pendidikan di Aceh ya Pak. Ya, karena hari ini anak-anak itu yang akan nanti menggantikan posisi pemimpin-pemimpin ya Pak di masa depan. Sekali. Kan generasi penerus. Kalau seorang anak dia jadi pemimpin, kemudian dia hafal Quran, itu kan cita-cita luar biasa itu. Dan itu kan susah didapat. Dia hafal Quran tapi dia jadi pemimpin, dia jadi dosen, dia jadi tenaga lab, dia jadi berbagai. Jadi jangan sampai hal seperti ini menggerus ya Pak, menggerus semangat itu dan lalu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya Pak. Itulah diperlukan pemimpin yang punya visi misi seperti itu. Itu yang mendirikan Pak Ibrahim Hasan dulu. Mungkin Pak Ibrahim Hasan, visi misi kalau kita lihat visi misi Pak Ibrahim Hasan, Pak Sam mendirikan MUK itu luar biasa. Dan tidak akan tercapai dengan kondisi seperti ini. Dan belum pernah tercapai visi-visi beliau. Jadi sudah lama. Sudah 20 tahun lebih. 20 tahun belum tercapai. Saya sudah lihat visi-visinya, saya mengukur berapa tercapai, tidak ada. Tidak ada. Kalau melihat, bayangkan Pak Ibrahim Hasan membuat visi itu
20 tahun yang lalu, tapi kita tidak mampu mencapainya. Malu kita sebenarnya. Sudah 20 tahun ya Pak? Malu kita. Malu, baik. Ya luar biasa. Tapi insya Allah lah, dengan kedatangan seperti ini saya mungkin menambah semangat saya dengan Iya, ini. Pak. Jangan berhenti. Iya Pak, tetap semangat Pak. Kita Semangat. butuh orang-orang semangat untuk bisa merubah kondisi pendidikan Aceh Pak. Iya, insya Allah lah, insya Allah. Ini betul-betul saya diundang ini, terima kasih yang luar biasa karena saya bisa menyampaikan dan ya didengarlah siapa. Mungkin ada yang senang, ada yang enggak, saya enggak peduli. Pokoknya saya sampaikan apa yang ada di hati saya. Ya, karena keinginan kita keinginan baik untuk membenah bukan hanya di MUK sebenarnya, ya, tapi juga membenah pendidikan seluruh di Aceh ini. Kita ingin seperti itu. Baik. Kita tidak lagi bertengkar siapa ini, Pak. Kita melihat ke depan. Ya, demi anak-anak kita, demi cucu kita, ya, kan membanggakan. Harapan kita bersama ya Pak ya. Betul, pastinya. harapan bersama. Kalau kita tidak bisa bersaing di mana-mana. Betul. Kita hanya putar-putar di Aceh saja. Kita tidak mau bersaing karena kita tidak pernah menyelesaikan permasalahan yang ada di depan mata kita. Baik. Nah, Pak Sofyan, terima kasih banyak Pak untuk waktu dan sharingnya Pak di PHTM. Ya, Insya Alhamdulillah, Allah. walaupun PHTM ini nampaknya sangat berbobot ini. Orang berkondensasi PHTM itu tidak ada bunyi, tapi ini luar biasa. Ini PHTM Maso. Luar biasa di PHTM Maso, saya sangat apresiasi, saya bisa diundang dan saya siap saja bicara lagi kalau memang diperlukan. Baik Pak, ditunggu Pak waktunya insya Allah Oke, Pak baik, di lain baik, waktu. Baik, terima kasih banyak Dr. baik. Sofyan Agani MA, Ketua Komite Dayah MUK Pagar Air. Dan terima kasih juga untuk Anda rekan LON, subscribe yang belum, komen positif yang membangun. Kami tunggu pastinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.